Guys, welcome back di channel aku. Video kali ini aku menunjukin aku tuh lagi pulang ke rumah akhir-akhir ini. Jadi aku kayak biasa naik kereta lagi setiap harinya. Dan ini adalah kegiatan aku, rutinitas aku yang sebenarnya itu aja. Cuma akhir-akhir ini aku sering kepikiran satu pertanyaan. Kerja 8 jam sehari plus-plus, lalu apa? Dan sebelum lanjut aku mau bilang dulu kalau video ini bukan dibuat untuk bilang kerja kantoran itu buruk, bukan juga buat bilang semua orang harus keluar dari zona nyaman atau mengejar sesuatu yang besar. Karena beberapa waktu terakhir aku sempat ngobrol dan survei kecil-kecilan ke orang-orang di sekitar aku, dan jawabannya ternyata menarik. Ada yang nyaman bekerja di satu tempat selama bertahun-tahun, bahkan punya target sampai pensiun di sana. Ada juga yang baru 1 atau 2 tahun sudah merasa cukup dan ingin mencari pengalaman baru di tempat lain. Dan menurut aku dua-duanya valid, dua-duanya baik. Karena semakin dewasa aku sadar setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Kita sering melihat keputusan orang dari hasil akhirnya aja, padahal yang tahu alasan di balik keputusan itu ya orang tersebut yang menjalani. Kita nggak tahu apa yang dia perjuangkan, apa yang dia korbankan, atau apa yang dia cari dalam hidupnya. Jadi di video kali ini aku menunjukkan rutinitas aku POV sebagai orang kantoran, tapi aku mau bahas dengan perspektif yang berbeda. Aku paham kenapa banyak orang memilih bertahan di satu tempat dalam waktu yang lama, karena semakin lama kita menjalani sesuatu, semakin nyaman rasanya. Kita tahu cara kerjanya, tahu ritmenya, tahu apa yang harus dilakukan. Kita menjadi lebih ahli nih dalam hal itu karena ya kita menghadapi itu setiap hari. Dan jujur aja nggak ada yang salah dengan rasa nyaman. Nyaman itu enak, nyaman itu menenangkan. Tapi di tengah semua kenyamanan itu, aku cuma mau mengajak kalian untuk sesekali berhenti sebentar, diam sejenak, tarik jarak dari rutinitas yang terus berulang, dan coba tanya ke diri sendiri. Dari semua yang aku jalani hari ini, apakah masih ada hal lain yang sebenarnya ingin aku pelajari? Atau apakah masih ada sesuatu yang ingin aku coba? Apakah ada mimpi yang selama ini aku simpan diam-diam? Karena setelah aku ngobrol nih dengan banyak orang, aku sadar hampir semua orang sebenarnya punya sesuatu yang ingin mereka lakukan. Ada yang pengen buka usaha sendiri, ada yang kerja kayak aku tapi pengen pindah bidang kerjaan, ada yang pengen mulai bikin konten, ada yang pengen sekolah lagi, ada yang pengen belajar skill baru, bahkan ada yang cuma pengen punya lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Keinginannya beda-beda, tapi ada satu kesamaan yang aku lihat, yaitu banyak dari mereka yang belum memulai. Dan awalnya aku pikir itu ya mungkin mereka belum mulai karena kemampuan atau karena modal, karena nggak punya kesempatan. Tapi semakin aku perhatikan, kadang masalah utamanya itu bukan itu. Kadang masalah utamanya adalah ketakutan. Ketakutan yang pelan-pelan berubah jadi kebiasaan, sampai kita nggak sadar kalau sebenarnya kita sedang mengurung diri sendiri. Pernah gak sih kalian ada di posisi dimana kalian tahu nih apa yang ingin dilakukan, bahkan tahu langkah pertama yang harus diambil, tapi tetap aja nggak bergerak karena ya alasannya nunggu waktu yang tepat, nunggu kondisi yang ideal, nunggu lebih siap, nunggu lebih yakin. Dan lucunya semakin lama kita nunggu, semakin besar juga loh ketakutan itu malah tumbuh. Aku pernah banget ada di fase itu, bahkan mungkin kadang masih ada sampai sekarang. Aku terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menghitung kemungkinan gagal, sampai lupa menghitung kemungkinan berhasilnya. Terlalu sibuk membayangkan apa ya yang nanti bisa salah, sampai lupa nih membayangkan apa loh yang bisa berubah kalau ternyata itu berhasil. Dan aku tahu alasan yang sering muncul, karena dulu aku juga sering bilang hal yang sama nih ke diri aku sendiri. Aku suka bilang, aduh terlalu deh, aku gak ada waktu, pulang kerja udah capek, besok aja deh, atau nanti deh kalau kondisinya lebih memungkinkan. Dan jujur alasan itu valid kok, karena memang realitanya memang capek guys. Kadang pulang tepat waktu aja udah bersyukur banget. Kadang kita gak enakan sama rekan kerja kalau mau pulang duluan. Kadang pekerjaan terasa seperti rumah kedua, karena kita menghabiskan lebih banyak waktu di sana dibanding di tempat lain, bahkan di rumah sendiri. Jadi aku paham kalau akhirnya banyak orang yang merasa gak punya energi lagi nih untuk mengejar hal lain setelah bekerja seharian. Tapi suatu hari aku coba duduk sendiri, gak buka handphone, gak denger pendapat siapa-siapa, gak
sambil scrolling apapun. Dan aku cuma tarik nafas dan nanya satu pertanyaan sederhana ke diri sendiri. Sebenarnya aku maunya apa sih? Dan yang menarik ternyata aku tahu loh jawabannya. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. Di saat kalian lagi hening sejenak nanya diri kalian tuh sebenarnya mau apa? Sebenarnya kalian mungkin tahu jawabannya di hati kecil kalian. Tapi seringkali kita memilih untuk nggak mengakuinya. Kenapa? Kita denial. Karena begitu jawaban itu muncul juga banyak ketakutan yang ikut bareng datang. Takut gagal, takut nggak punya modal, takut diomongin orang, takut dianggap aneh, takut kehilangan teman, atau takut keinginan kita itu mengecewakan orang lain, takut ini, takut itu, sampai akhirnya waktu terus berjalan dan kita nggak pernah benar-benar mencoba apa-apa. Padahal ada satu hal yang akhirnya menyadarkan aku, bahwa pas aku lihat jam, ya ampun, waktu tuh berlalu dengan cepat ya guys. Waktu tetap berjalan. Mau kita berani atau enggak, mau kita mulai atau enggak, mau kita takut atau enggak, 1 tahun dari sekarang itu tetap akan datang guys. 2 tahun dari sekarang juga akan tetap datang. Jadi pertanyaannya cuma satu, saat waktu itu datang, kita mau jadi versi diri yang mana? Karena jujur aja, menyesal karena mencoba dan gagal itu emang sakit. Tapi menyesal karena nggak pernah mencoba sama sekali, itu rasanya jauh lebih berat guys. Karena nggak ada jawabannya, nggak ada solusi yang bisa kita pikirin karena boro-boro dapet jawaban, mencoba aja enggak. Dan juga dampaknya apa? Kita nggak pernah tahu apa yang mungkin akan terjadi ke depan. Jadi kita nggak pernah tahu nih seberapa jauh sih kita tuh sebenarnya bisa berkembang. Kita nggak pernah tahu apakah mimpi itu sebenarnya mungkin dicapai atau enggak. Karena kita bahkan gak pernah memberi kesempatan sama diri sendiri untuk ngebuktiin itu. Dan sekali lagi, aku gak bilang semua orang harus resign ya guys. Aku gak bilang semua orang harus pindah kerja. Aku gak bilang semua orang harus jadi entrepreneur atau mengejar sesuatu yang besar. Karena menurut aku, inti dari video ini bukan itu. Aku sangat menghargai orang-orang yang memilih bertahan di satu tempat selama bertahun-tahun. Karena apa? Bertahan itu juga butuh keberanian loh. Konsisten juga butuh perjuangan. Loyal atau setia di suatu tempat juga nggak mudah. Tapi menurutku, mau kita memilih bertahan atau memilih pergi, yang penting keputusan itu harus benar-benar datang dari diri kita sendiri. Bukan karena takut, bukan karena tekanan, bukan karena omongan orang lain, tapi karena memang itu yang kita pilih secara sadar. Aku juga semakin sadar bahwa hidup ini lucu ya guys. Kadang kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi semua orang, sampai lupa menanyakan ekspektasi diri kita sendiri. Kita tahu apa yang diharapkan orang tua, kita tahu apa yang dianggap sukses oleh lingkungan sekitar, kita tahu apa sih yang dipuji orang lain. Tapi ketika ditanya, kalau menurut kamu sendiri, hidup yang kamu inginkan seperti apa? Sesimpel pertanyaan itu, tapi banyak dari kita malah bingung jawabnya. Dan aku gak menyalahkan siapa-siapa, karena aku juga pernah di titik itu. Bahkan mungkin sampai sekarang masih belajar. Tapi semakin bertambah umur nih, aku mulai sadar bahwa mengenal diri sendiri itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi guys. Itu adalah suatu proses. Dan proses itu kadang memang mengharuskan kita berhenti sebentar dari autopilot kehidupan. Berhenti sebentar, diam sebentar, refleksi sebentar, dan tanya ke diri sendiri, apakah aku bahagia di sini? Apakah aku berkembang? Apakah aku masih penasaran sama hidup aku di luar sana? Apakah aku ada sesuatu yang sebenarnya ingin aku lakukan dari lama gitu? Dan kalau jawabannya masih ada, apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai minggu ini? Kalau ada satu hal yang benar-benar aku pelajari nih beberapa waktu terakhir, mungkin ini guys yang bisa aku share ke kalian. Aku gak takut kerja keras, aku gak takut belajar dari nol, aku gak takut gagal. Karena apa? Yang aku takutkan lebih besar, yaitu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hidup yang sebenarnya bukan hidup yang aku inginkan. Dan mungkin itu juga alasan kenapa belakangan ini aku banyak berpikir. Karena aku merasa sedang berdiri di banyak persimpangan. Ada banyak banget pilihan guys, ada banyak kemungkinan. Dan awalnya aku mencoba menjalankan semuanya sekaligus, tapi ternyata nggak bisa. Energi aku kebagi kemana-mana, fokus pecah kemana-mana. Ada yang dapat 20%, ada yang dapat energi aku 30%, ada yang kegiatan yang ini nih cuma dapat 40%, dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Nggak ada satupun yang benar-benar maksimal aku jalanin. Dan sampai akhirnya nih guys, aku memutuskan untuk berhenti sebentar
dan memilih satu jalan. Bukan karena jalan itu yang paling mudah, dan bahkan kadang itu juga sebenarnya jalan yang paling sulit dari yang lain. Dan bukan juga karena aku yakin 100% akan berhasil, tapi karena aku sadar aku gak bisa terus berdiri di persimpangan dan berharap sampai di tujuan. Karena pada akhirnya kita harus memilih satu arah dan mulai melangkah. Dan kabar baiknya, aku rasa sekarang aku sudah menemukan jalan yang ingin aku fokus jalani. Walaupun masih banyak hal yang harus dipelajari, masih banyak ketakutan yang harus aku hadapi, masih banyak tanda tanya yang belum terjawab juga. Tapi untuk pertama kalinya setelah cukup lama, aku merasa sedang berjalan ke arah yang memang aku pilih sendiri. Bukan karena keadaan, bukan karena ketakutan, bukan karena ekspektasi orang lain, tapi karena memang aku ingin ke sana. Dan jadi buat kalian yang sekarang mungkin lagi ada di fase yang sama kayak aku, yang merasa hidupnya monoton, yang merasa sedang berdiri nih di banyak persimpangan, aku bingung nih mau ke sana, apa ke sini, apa ke situ, yang masih bingung mau kemana, aku cuma mau bilang satu hal, jangan pernah takut bermimpi. Mungkin kedengarannya klise ya, kayak ya semua orang juga ngomong kayak gitu, tapi itu real loh guys. Jangan takut mencoba, jangan takut mengambil langkah kecil, karena kalian memang mungkin gak harus punya jawabannya hari ini, sekarang. Kalian gak harus langsung tahu tujuan akhirnya. Kadang cukup bergerak satu langkah dulu aja, kita bisa menemukan titik terang sedikit demi sedikit. Karena ya seringkali kejelasan itu datang setelah kita mulai berjalan, bukan sebelum kita berjalan. Dan untuk beberapa video ke depan nantinya, mungkin kalian akan melihat cerita aku yang sedikit berbeda dari biasanya. Karena yang tadi aku bilang, aku juga sedang memulai perjalanan baru yang selama ini cuma berani aku pikirin. Sekarang aku mau bener-bener menjalaninya. Jadi ditunggu aja ya guys. Dan seperti biasa, aku akan berusaha memberikan yang terbaik buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian pikir, aduh aku udah umur segini baru mulai, aku umur segitu baru mulai, gak apa-apa guys. Untuk case aku sendiri, di umur 25 tahun ini justru aku baru menemukan jalannya. Jadi buat kalian yang mungkin masih sekolah, yang masih 17 tahun, atau yang masih belasan tahun, atau di early 20-an, gak apa-apa kalau kalian masih bingung, gak apa-apa banget. Yang penting kalian berusaha, dan ingat pesan aku tadi, please jangan takut bermimpi, jangan takut mencoba. Dan kalaupun kalian yang udah umur, aduh aku udah 28 ke atas nih, udah 30 tahun, udah 40 tahun dan lain sebagainya, gak apa-apa. Gak ada sesuatu yang terlambat untuk dimulai selagi memang kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Karena hidup itu belajar, semua orang punya waktunya masing-masing. Tapi aku benar-benar mendorong kalian untuk mengenal diri lebih lagi, mengenal diri sendiri. Dan please jangan jadikan semua orang yang kalian lihat di sosial media itu sebagai patokan ya guys, gitu. Oke guys, jadi sebenarnya itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jujur topik kali ini tuh bener-bener aku excited banget. Selama aku nulis skripnya pun aku excited banget, kayak aduh aku pengen banget nyampein ini ke teman-teman subscribers aku, ke orang-orang yang nonton video aku. Karena aku berharap setiap orang sudah bisa menemukan sedikit demi sedikit jalan yang mereka benar-benar inginkan. Kenapa? Karena aku ngelihat ya seperti yang kita tahu bersama ya guys, di perekonomian sekarang, di huru-hara yang kita alami hari demi hari ini sekarang, baik itu kelihatannya mungkin berdampak sama kita atau enggak, kayak apa ya guys, aku ngerasa banyak banget hal yang bikin kita bingung gitu. Mau coba ini takut ini, mau coba itu takut itu. Makanya aku mendorong untuk kalian semua jangan takut untuk mencoba ya guys. Walaupun pasti ada kemungkinan gagal, tapi jangan lupa pasti ada juga kemungkinan untuk berhasil. Dan gimana kita taunya? Ya kita harus mencoba. Jadi kurang lebih itu guys video yang bisa aku sampein kali ini. Tungguin video aku selanjutnya. Dan ini aku lagi self care aja, lagi membiasakan, merutinkan untuk tetap merawat tubuh walaupun secapek-capeknya kita kerja. Jangan lupa untuk merawat diri sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau kayak gini nih guys, ngurut-ngurut badan, pakai sisir pijat dan lain sebagainya. Jadi ya aku harap kalian semua bisa menemukan titik terangnya masing-masing. Dan jangan lupa untuk terus beribadah, berdoa, dan berusaha. Jadi ya thank you so much guys for watching. Aku harap kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.